joyful spirit, dedication, dan consciously educated to be skilled people. Here is where our journey begins. By bringing the vision of SMK and 6 Jember, they graduate excellent in achievement and have life skills based on intact science and technology. Preparing software engineering graduates for an industry career such as programmer, IT consultant, and mobile computing developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jember. Hari ini Senin tanggal 4 Desember saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Unit kerja saya di SMK Negeri 6 Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 Bisnis Digital dengan materi pokok perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial atau lembaga keuangan. Dengan topik lembaga keuangan, adapun model pembelajaran yang saya gunakan model problem based learning. Semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat, tentunya sehat ya. Itulah yang saya harapkan pada saat kalian menerima materi pelajaran. Kalau sehat akan fresh dalam menerima materi pembelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul zidna ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Setelah selesai berdoa, Bu Dwi akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian satu persatu. Apakah hari ini masuk semua? Masuk semua. Saya absen. Ahmad Rafiki, Akmal Fatul Reza, Amelia Dwi Azahra, Afifatu Soleha, Bintang Pandu Nugraha, Bunga Nadia Pratiwi, Dian Nur Habibah, Elok, Vivi Nur Aini, Vito, Halimatul Sadia, Yulia Widiawati, M. Koiro Solihin, M. Rivaldi, Nur Alia, Rindi, Umi Kulsum, Wahyu Kurniawan, Wahyu Wulandari. Nah, sebelum pelajaran dimulai dengan judul Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Lembaga Keuangan untuk materi hari ini. Nah, untuk materi minggu lalu, siapakah yang ingat materi minggu lalu? Coba disimpulkan. Saya, Bu. Coba, ya. Pengertian inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Adapun 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, bersifat umum.
3. Berlangsung terus-menerus. Faktor-faktor penyebab inflasi: 1. Tingginya permainan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Bertambahnya jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi adalah: yang pertama, inflasi ringan. Kedua, inflasi sedang. Inflasi berat. Dan inflasi sangat tinggi. Dampak terjadinya inflasi adalah: menurunnya nilai mata uang, menurunnya kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan memburuk, peningkatan tingkat suku bunga, dan distribusi barang tidak merata. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa mampu: 1. Peserta didik dapat menjelaskan peran lembaga keuangan bagi kesejahteraan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait lembaga keuangan berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik ya di sini ya. Pertanyaan pemantik itu adalah sesuai dengan judulnya adalah lembaga keuangan kan ya. Nah, siapakah sekarang yang tahu? 1. Apakah yang kamu ketahui tentang lembaga keuangan? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Pertanyaan pemantik yang pertama atau 1. Apakah yang kamu ketahui tentang lembaga keuangan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Izin menjawab, saya mengetahui tentang lembaga keuangan, yaitu adalah lembaga keuangan yang berwenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah satu contoh dari lembaga keuangan? Siapa yang mengetahui? Saya, Bu. Ya. Salah satu contoh dari lembaga keuangan tersendiri yaitu perusahaan asuransi. Selain perusahaan asuransi juga terdapat banyak contoh dari lembaga keuangan, antara lain Pegadaian, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah kalian mengerjakan kuis, yaitu yang berjudul lembaga keuangan. Bisa dimulai untuk mengerjakan kuisisnya. Perhatikan HP-nya masing-masing. Taruh di atas.
Nah, sekarang yang mendapatkan nilai terbaik adalah peringkat 1 adalah siapa, anak-anak? Yulia, tepuk tangan. Terus yang kedua adalah Elo, tepuk tangan, 81%. Terus peringkat ketiga Alia, tepuk tangan. Nah, sekarang di orientasi ini kalian akan melihat video pembelajaran ya. Video pembelajaran mengenai masalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial lembaga keuangan. Nah, silakan kamu melihat video pembelajaran ini. Nantinya kamu akan mendiskusikan, selain kamu melihat video ini, kamu akan dipadu dengan buku paket yang sudah kamu bawa. Nah, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ya di video pembelajaran pembaca dasar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya pada tahun 2012, dia menyatakan bahwa salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara itu adalah dari kemajuan ekonominya. Dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi itu adalah bisnis. Nah, tentu saja tidak ada sebuah bisnis yang dapat beroperasi tanpa membutuhkan dana atau modal usaha sekecil apapun. Nah, kebutuhan dana ini dapat diperoleh perusahaan melalui sebuah lembaga keuangan bank. Lalu, apa itu lembaga keuangan bank? Nah, menurut Kasmir, lembaga keuangan bank itu merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, mulai dari menyalurkan dana atau memberikan pinjaman serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Dan lembaga keuangan itu merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama dia dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Nah, lembaga keuangan itu digolongkan menjadi. Melihat video ini, tentunya kalian kan tahu kan ya mengenai masalah pengertian bank, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan non-bank. Nah, sekarang siapakah yang tahu mengenai masalah bank, pengertian daripada bank? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum konvensional atau syariah, dan bank pengkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, bank itu dibagi, lembaga keuangan itu dibagi menjadi 3 jenis kan ya. Yang pertama adalah bank apa? 1, bank sentral. Yang kedua adalah bank umum. Yang ketiga adalah BPR. Apa pengertian dari BPR itu? Bank Perkreditan Rakyat. Sekarang kalian akan mengerjakan diskusi, yaitu yang dibagi kelompok, satu kelompok itu antara 4 dan 5 orang. Nah, mengenai masalah video pembelajaran yang tadi dan digabungkan dengan buku paket IPAS, yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial lembaga keuangan. Nah, sekarang ini akan saya bagikan LKPD-nya di sini. Kamu akan mengerjakan LKPD dan asesmen nantinya. Nah, saya bagikan di kelompok 1. Silahkan dikerjakan. 2, kelompok 3, kelompok 4.
Kelompok 4. Nah, sama asesmennya ya. Asesmen ini 1. Ini tadi belum mendapatkan asesmen. Asesmen itu yang LKPD untuk diskusi. Asesmennya nih. Ini asesmen ya. Asesmennya kamu belum? Asesmennya. Ibu akan menjelaskan ya. Iya, Bu. Kamu akan mengerjakan diskusi ya yang ada di sini, yang saya tuliskan di sini mengenai masalah nih, analisis alur pemberian kredit dari salah satu bank umum. Nah, yang Anda kunjungi kemarin itu kamu kan sudah mengunjungi bankan, Iya, Bu. menemui orang yang ada di bank yang akan kamu mintai pertanyaan dan nantinya akan kamu didiskusikan di kelompok kalian. Nah, pertanyaannya di sini nanti kamu akan mendiskusikan di depan. Nah, mengenai masalah ini, mengenai masalah nih, perbedaan tugas, fungsi dan kegiatan usaha bank. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berarti kan ada 3 kan? Nah, silahkan kamu diskusikan. Nah, ini digabung dengan materi yang ada pada buku paket halaman 277. Ya, Bu. Ya, Ya. silahkan kamu kerjakan ini ya yang ada di LKPD ini. Kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan presentasi di depan. Siap, Bu. Gitu ya? Ya, Bu. Ya, siap, kerjakan. Bu, mohon maaf, ini maksudnya bagaimana ya? Saya kurang paham. Ya, ini ya saya jelaskan karena kamu nanti akan mendiskusikan bersama teman-temanmu satu kelompok. Ini yang diminta di sini ini adalah setelah kamu melihat video yang sudah kamu lihat tadi, kamu akan mengkolaborasikan dengan buku paket. Ya, mengenai masalah 1 ini adalah Anda akan menganalisis alur pemberian kredit salah satu bank umum. Nah, pilihlah salah satu bank umum yang akan dikelompokkan oleh kamu ya, maksudnya kelompok kamu ini akan mengerjakannya yang kemarin kamu kunjungi. Nah, kemarin kamu kan mengunjungi di BPR kan ya, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, silahkan dari diskusi ini, setelah selesai kamu diskusikan dengan kalian, karena kalian itu kemarin kan mengunjungi di BPR kan ya, Bank Perkreditan Rakyat. Silahkan nanti kamu kolaborasikan dengan di buku. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi, perkenalkan nama saya Wahyu Wulandari dari kelas 10 BD3. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Azhara dari kelas 10 BD3. Perkenalkan, nama saya Fatul Soleh dari kelas 10 BD3. Perkenalkan, nama saya Vivin Raini dari kelas 10 BD3. Jadi hasil diskusi kelompok kami adalah syarat KUR BRI tanpa jaminan. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK. Kedua, punya usaha minimal berjalan 6 bulan. Ketiga, punya surat izin usaha seperti NPWP. Dan keempat, atau surat keterangan usaha dari kelurahan. Kredit umum BRI Kupedes.
Yang pertama, fotokopi KTP suami istri. Kedua, fotokopi KK. Yang ketiga, jaminan atau agunan. Dan yaitu bagaimana cara pengajuan KUR BRI. Yang ke-1 yaitu buka laman situs KUR BRI. Yang kedua, pilih ajukan pinjaman. Dan yang ketiga, klik daftar di sini. Jika belum memiliki akun, akan diikuti prosesnya hingga mendapatkan email verifikasi. Yang keempat, bagi yang sudah terdaftar, login menggunakan email dan password terdaftar. Yang kelima, klik tombol ajukan pinjaman KUR. Dan untuk cara bayar asuransi KUR BRI 2023 menggunakan BRI Mo Simple. Langkah 1, unduh dan pasang aplikasi BRI Mo. Langkah 2, masukkan aplikasi BRI Mo. Langkah 3, pilih menu pembayaran. Langkah 4, pilih KUR sebagai jenis pembayaran. Langkah 5, memasukkan informasi pembayaran. Dan langkah ke-6, konfirmasi dan pembayaran. Nah, dari presentasi ini silahkan dari kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Bagaimana pengertian lembaga keuangan? Apakah pengaruh dari lembaga keuangan untuk kehidupan sehari-hari? Apakah pengaruh dari lembaga keuangan untuk kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lainnya, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya. Yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan non-bank atau financial institution. Bertanya, apa peranan utama lembaga keuangan dalam perekonomian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor real dalam upaya pengembangan usaha masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini presentasinya anak-anak yang kelompok 1. Silakan kasih aplaus untuk anak-anak. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 silakan. Izin bertanya dari kelompok 1, kenapa bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu penting dalam sebuah perekonomian negara? Tugas dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berjangka, tabungan, atau berbentuk lainnya. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Adapun yang kedua, fungsi dari Bank Umum yaitu Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan sistem stabilitas sistem keuangan. Adapun fungsi dari Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, yang ketiga menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Adapun fungsi dari BPR yaitu tidak
memiliki kewenang tersebut. BPR tidak terlibat dalam beberapa jenis pelayanan kegiatan usaha valuta asing dan giro. Peraturan ini juga dilakukan kepada BPRS yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian kegiatan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang, mengatur dan mengawasi bank. Adapun fungsinya yaitu secara umum bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dalam bentuk kredit dan jasa lainnya, mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral, menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat, menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran, membantu dalam transaksi internasional, dan jasa-jasa lainnya. Adakah anak-anak dari kelompok lain yang kepingin bertanya? Silahkan, yang mau bertanya silahkan. Ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 silahkan. Izin bertanya dari kelompok 1, kenapa bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu penting dalam sebuah perekonomian negara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena lembaga keuangan merupakan salah satu yang penting dalam perekonomian negara, melalui penyaluran kredit dan produk-produk keuangan. Perbankan membantu sektor-sektor ini membiayai aktivitas mereka dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Perbankan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Saya izin bertanya dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank, dan apa perbedaan lembaga keuangan non-bank karena sama banknya? Baiklah, akan saya jawab pertanyaannya. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah secara umum lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Nah, coba diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikasih plus untuk ini yang maju ke depan ini. Pembelajaran hari ini yang disampaikan materi yang berjudul adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial lembaga keuangan. Ini lebih baik ya anak-anak dalam menerima materi pembelajaran ini. Alhamdulillah anak-anak lebih semangat, antusias dengan materi pembelajaran ini. Nah, materi yang akan dibahas pada refleksi siswa, siapakah sekarang yang akan merefleksi dari pembelajaran hari ini yang berjudul atau bertema yaitu mengenai masalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial atau lembaga keuangan. Akan memberikan refleksi. Ya Bu,
Perbedaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan. Non-bank. Sementara lembaga keuangan non-bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Meskipun begitu, peran lembaga-lembaga keuangan tetap memberi kontribusi bagi perekonomian negara. Jenis lembaga bank. 1. Bank sentral atau Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia. 2. Bank perkreditan rakyat. 3. Pasar modal. 4. Koperasi simpan pinjam. 5. Perusahaan asuransi. 6. Pegadaian. Non-bank. 1. Perusahaan asuransi. Jenis lembaga keuangan non-bank pertama adalah perusahaan asuransi. 2. Pegadaian. 3. Pasar modal. 4. Koperasi simpan pinjam. 5. Perusahaan leasing. 6. Pasar uang. Pertemuan berikutnya yaitu adalah mengenai masalah uang. Nah, berarti materi yang akan dibahas minggu yang akan datang mengenai masalah uang. Nah, sekarang berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.